Sombongnya keterlaluan. Mungkin karena takut kalah dengan King Indo, Timnas Malaysia tolak mentah-mentah ajakan PSSI untuk beruji coba dengan Timnas Indonesia. Tak mau kecewa, Erick Thohir langsung carikan negara top Eropa yang lebih baik dari Malaysia sebagai gantinya. Negara manakah itu? Simak baik-baik. Gegerkan publik Indonesia. Lama tak dipanggil Timnas Indonesia. Tak ada api, tak ada hujan. Tiba-tiba saja Elkan Bagot sudah gercep tiba di Bali. Apa sebenarnya maksud dan tujuan Elkan Bagot mendatangi Pulau Dewata itu? Apakah ini jadi tanda-tanda Elkan Bagot akan dipanggil Patrick Kluivert? Berikut penjelasannya. Semua auto dibuat bangga. Lampaui pencapaian Thailand dan Vietnam di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir ungkapkan rasa bangga terhadap Timnas Indonesia saat ini. Selanjutnya, mampukah Garuda terbang tinggi lolos ke Piala Dunia 2026 sehingga cetak sejarah sebagai negara pertama ASEAN yang lolos ke Pildun? Simak video ini. Belum ada setahun memperkuat Timnas Indonesia, akan tetapi Ole Romeni sudah mendapatkan julukan dari fans Timnas Indonesia. Julukan seperti apa yang ditujukan kepada Ole Romeni? Apakah julukan tersebut bisa menjadi motivasi Ole Romeni membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Simak penjelasan berikut ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Sombongnya keterlaluan. Mungkin karena takut kalah dengan King Indo, Timnas Malaysia tolak mentah-mentah ajakan PSSI untuk beruji coba dengan Timnas Indonesia. Tak mau kecewa, Erick Thohir langsung carikan negara top Eropa yang lebih baik dari Malaysia sebagai gantinya. Negara manakah itu? Simak baik-baik. Niat baik PSSI untuk menjalin uji coba internasional dengan Timnas Malaysia ditanggapi dengan penolakan tegas dari Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Ajakan resmi yang dilayangkan PSSI sebagai bagian dari agenda FIFA Matchday itu ditolak mentah-mentah tanpa penjelasan mendalam dari pihak Malaysia. Sikap ini sontak menuai sorotan, mengingat rivalitas panjang kedua negara di lapangan hijau dan potensi besar pertandingan tersebut untuk mendongkrak atmosfer sepak bola kawasan ASEAN. Penolakan tersebut dianggap tidak hanya sebagai keputusan teknis semata, namun juga menunjukkan sikap dingin dari FAM terhadap hubungan bilateral dalam bidang olahraga antara kedua negara. Padahal, laga uji coba antara Indonesia dan Malaysia selama ini selalu menjadi magnet bagi publik dengan tensi tinggi namun tetap dalam bingkai sportivitas dan semangat persaudaraan serumpun. PSSI telah mengirimkan ajakan resmi untuk menggelar uji coba dalam kalender FIFA Matchday, namun kami menerima respons penolakan dari pihak Malaysia. Kami menghargai keputusan tersebut, walaupun tentu ada kekecewaan dari pihak kami. Begitu mungkin, kata salah satu sumber internal PSSI kepada media. Menurut sumber tersebut, tak ada alasan resmi yang disampaikan FAM terkait penolakan ini. Namun sejumlah spekulasi menyebut bahwa Malaysia khawatir akan kalah dalam laga prestisius itu, mengingat tren performa Timnas Indonesia yang tengah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Sementara di sisi lain, Timnas Malaysia justru tengah dilanda sejumlah persoalan internal, mulai dari performa tak stabil hingga sorotan terhadap kepemimpinan pelatih. Menanggapi penolakan tersebut, PSSI tidak ingin terlalu larut dalam kekecewaan. Sebaliknya, Federasi Sepak Bola tertinggi di Indonesia itu langsung mengambil langkah cepat dan tegas, mencari lawan tanding dari Eropa yang secara peringkat FIFA dan kualitas permainan jauh lebih unggul dibandingkan Malaysia. Kami tidak akan berhenti hanya karena satu negara menolak. Justru ini menjadi momentum bagi kami untuk mencari lawan-lawan dengan kualitas lebih tinggi. Eropa menjadi target kami berikutnya. Begitu kira-kira kata Erick Thohir. Langkah ini sejalan dengan strategi jangka panjang PSSI dalam meningkatkan daya saing Timnas Indonesia di level internasional. Sejak beberapa tahun terakhir, PSSI memang gencar menghadirkan lawan-lawan kelas dunia sebagai bagian dari proses akselerasi performa tim. Uji coba melawan tim-tim seperti Argentina,
Turkmenistan, Palestina, dan bahkan rencana uji coba dengan Rusia menjadi contoh konkret komitmen tersebut. Menurut data terkini nanti, PSSI kemungkinan disebut telah menghubungi beberapa federasi sepak bola di kawasan Eropa Timur dan Eropa Tengah, dan bahkan kemungkinan besar Polandia yang secara peringkat FIFA berada di atas Malaysia dan memiliki gaya permainan berbeda dari tim-tim Asia Tenggara. Di media sosial, penolakan Malaysia ini menjadi perbincangan hangat. Banyak netizen Indonesia yang menyayangkan sikap FIM, namun juga mendukung langkah PSSI untuk naik kelas dengan menghadapi tim-tim dari benua biru. Sikap Malaysia justru membuka jalan bagi kita untuk menghadapi tantangan lebih besar. Kalau kita mau maju, lawan-lawan seperti Georgia atau Slovakia bisa memberikan pengalaman jauh lebih berharga daripada laga emosional melawan Malaysia, ujar Anwar Haris, analis sepak bola Asia Tenggara. Ia menambahkan bahwa rivalitas Indonesia-Malaysia memang selalu menarik dari sisi emosional dan fanbase. Namun dari sisi teknis dan pengembangan jangka panjang, Timnas Indonesia sudah selayaknya melangkah ke level yang lebih tinggi. Meski mengecewakan di awal, penolakan dari Malaysia justru dianggap sebagai titik balik yang baik bagi sepak bola Indonesia. Ini menjadi pengingat bahwa untuk berkembang, Timnas Garuda tak bisa terus bergantung pada laga-laga rivalitas lama, namun harus membangun kepercayaan diri menghadapi kekuatan-kekuatan sepak bola dunia yang lebih mapan. PSSI kini tinggal membuktikan bahwa mereka mampu mewujudkan rencana tersebut, dan publik Indonesia tentu menunggu siapa negara Eropa yang akan menjadi lawan uji coba resmi berikutnya bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Bagaimana guys menurut kalian dengan sikap Malaysia yang menolak uji coba dengan Timnas Indonesia tersebut, dan negara mana yang cocok dijadikan lawan uji coba Timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Gegerkan publik Indonesia. Lama tak dipanggil Timnas Indonesia. Tak ada api, tak ada hujan. Tiba-tiba saja Elkan Bagot sudah gercep tiba di Bali. Apa sebenarnya maksud dan tujuan Elkan Bagot mendatangi Pulau Dewata itu? Apakah ini jadi tanda-tanda Elkan Bagot akan dipanggil Patrick Kluivert? Berikut penjelasannya. Elkan Bagot dikabarkan sudah berada di Bali jelang pemusatan latihan TC Timnas Indonesia. Belum diketahui apakah hadirnya Elkan Bagot di Bali untuk gabung ke Timnas Indonesia atau sekedar liburan. Momen Elkan Bagot berada di Bali terlihat dari salah satu akun Instagram bernama Doknern. Pria tersebut membagikan momen foto bersama dengan Elkan Bagot. Sambil menggendong anak kecil, pria tersebut mengupload Instagram Stories bersama bag kelahiran Bangkok, Thailand. Itu. Akun Instagram Doknern terkunci, namun momen itu dibagikan ke akun Raudasa. Raudasa langsung merepost Instagram Stories dari Doknern. Adapun dua orang tersebut terpantau sedang berada di Bali. Mungkin saja mereka bertemu dengan Elkan Bagot di salah satu tempat penginapan di Bali. Kemungkinan tempatnya itu adalah The Apurva Kempinski Bali, Badung. Momen foto bersama Elkan Bagot itu dibagikan sekitar 22 jam yang lalu. Menarik ditunggu apakah Elkan Bagot dipanggil ke Timnas Indonesia atau tidak. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berniat memanggil Elkan Bagot jelang lawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Sayangnya, Elkan Bagot menolak itu karena sedang fokus bersama Blackpool FC di sisa 3 pertandingan. Kini, tugas Elkan Bagot bersama klub kasta ketiga Inggris itu sudah selesai. Elkan Bagot kembali dari peminjaman ke Ipswich Town. Adapun kontrak Elkan Bagot bersama Ipswich Town akan segera berakhir Juni 2025. Belum diketahui kemana berlabuhnya bek berusia 22 tahun itu. Sementara itu, Timnas Indonesia akan menjalani TC di Bali pada Senin 26 Mei 2025. TC itu digelar sebagai persiapan untuk menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Elkan Bagot bisa menjadi opsi bergabung bersama Timnas Indonesia di Bali. Sebab ada dua pemain Timnas Indonesia di posisi back yang sedang cedera, yakni Kevin Dix dan Dean James. Elkan Bagot sudah sangat lama tidak membela Timnas Indonesia.
Terakhir kali ia bermain saat timnas Indonesia melawan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 21 November 2023. Semua auto dibuat bangga, lampaui pencapaian Thailand dan Vietnam di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir ungkapkan rasa bangga terhadap timnas Indonesia saat ini. Selanjutnya, mampukah Garuda terbang tinggi lolos ke Piala Dunia 2026 sehingga cetak sejarah sebagai negara pertama ASEAN yang lolos ke Pildun? Simak video ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bangga dengan prestasi timnas Indonesia yang sudah melewati pencapaian Vietnam dan Thailand di kualifikasi Piala Dunia. Apalagi timnas Indonesia saat ini masih bisa bersaing untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Vietnam dan Thailand sebelumnya sempat masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Thailand pernah sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia. Saat itu Gajah Perang tergabung ke dalam grup B putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia. Thailand tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Uni Emirat Arab, dan Irak. Dari 10 pertandingan yang dijalani, Thailand tidak pernah meraih kemenangan, 2 kali bermain imbang, dan menelan 8 kekalahan. 2 hasil imbang didapatkan Thailand saat bermain di depan suporternya sendiri ketika menghadapi Australia dan Uni Emirat Arab. Thailand pun hanya mendapatkan 2 poin dari 10 pertandingan itu. Mereka terdampar di posisi paling bawah klasemen akhir grup B putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia. Selanjutnya ada Vietnam yang berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Vietnam tergabung ke dalam grup B putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman, dan Cina. Dari 10 pertandingan, Vietnam meraih 1 kemenangan, 1 imbang, dan 8 kekalahan. 4 poin didapatkan Vietnam saat menang lawan Cina dan imbang kontra Oman. Vietnam pun bertengger di posisi paling bawah pada klasemen akhir grup B putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Jumlah poin Thailand berhasil dikalahkan Vietnam. Sekarang ini ada timnas Indonesia yang sedang bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tim Merah Putih baru memainkan 8 pertandingan dan menyisakan 2 laga ke depan yakni berjumpa Cina serta Jepang. Dijadwalkan laga timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Sampai saat ini timnas Indonesia duduk di posisi keempat dengan mengemas 9 poin. Belum ada setahun memperkuat timnas Indonesia, akan tetapi Ole Romeni sudah mendapatkan julukan dari fans timnas Indonesia. Julukan seperti apa yang ditujukan kepada Ole Romeni? Apakah julukan tersebut bisa menjadi motivasi Ole Romeni membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Simak penjelasan berikut ini. Penyerang timnas Indonesia Ole Romeni berbicara soal julukan barunya setelah resmi membela skuad Garuda. Ole Romeni terbaru menjalani wawancara dengan footballer Fitz dan ia berbicara banyak hal. Pemain berusia 24 tahun tersebut berbicara soal bagaimana ia memilih timnas Indonesia hingga berbicara soal musik dan fashion yang ia suka. Seperti diketahui, Ole Romeni resmi menjadi warga negara Indonesia WNI setelah menjalani pengambilan sumpah pada 8 Februari 2025 lalu. Setelah resmi menjadi WNI, penyerang keturunan Indonesia pun debut memperkuat skuad Garuda pada Maret lalu. Ole Romeni debut bersama timnas Indonesia dalam laga melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025 lalu. Dalam laga debut tersebut, Ole Romeni memang berhasil mencetak gol buat tim Merah Putih. Akan tetapi debutnya tak mulus karena timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia.
Namun Ole Romanyi berhasil membawa skuad Garuda bangkit dalam laga melawan Bahrain. Gol tunggal yang dicetak oleh Romanyi ke gawang Bahrain membuat timnas Indonesia menang 1-0. Setelah resmi debut dengan timnas Indonesia dan menjadi andalan baru tim Merah Putih, Ole Romanyi pun mengakui bahwa ia memiliki julukan baru di timnas Indonesia. Ia mengaku julukannya di skuad Garuda cukup lucu karena ia disebut sebagai si anak skena oleh supporter timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui sejak pertama kali datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi, Ole Romanyi pun langsung menjadi sorotan netizen karena gaya pakaiannya yang unik ketika berada di luar lapangan. Tiba di Bali dengan penuh semangat. Satu pemain abroad Indonesia, yakni Asnawi Mangkualam, tampak sudah tiba di Bali, yang mana PSSI akan berencana mengadakan training center untuk timnas Indonesia di Pulau Bali. Apakah ini tanda-tanda Asnawi Mangkualam dipanggil Patrick Kluivert? Simak baik-baik. Pemain berlabel timnas Indonesia sudah tiba di Bali menjelang laga melawan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Ronaldo Kuateh. Belum diketahui apakah ketiga pemain abroad itu masuk dalam pemanggilan pemain oleh Patrick Kluivert untuk pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Patrick Kluivert maupun PSSI belum mengumumkan daftar pemain yang dipanggil. Asnawi Mangkualam terakhir kali membela timnas Indonesia saat Piala AFF atau ASEAN Cup 2024 saat masih dilatih Shin Tae-yong. Pemain Port FC itu tak dilirik Patrick Kluivert saat timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret lalu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu memang persaingan bek kanan di timnas Indonesia ketat. Ada nama-nama seperti Sandy Walsh dan Eleanor Eggender serta Kevin Dix yang juga bisa mengisi peran itu. Ronaldo Kuateh sudah lama absen membela timnas Indonesia. Ia baru memiliki 6 caps. Penampilan terakhirnya bersama timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Pemain yang dipinjamkan ke Mahasaraham FC di Liga 2 Thailand itu tak dilirik Shin Tae-yong saat memimpin timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk Marcelino Ferdinand, kemungkinan besar ia masuk dalam daftar pemain yang dipanggil dan bergabung dengan pemusatan latihan. Ia adalah gelandang serang andalah di timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand sudah memiliki 34 caps dan mencetak 5 gol. 2 golnya ia cetak melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino menyumbang 1 assist dalam gol tunggal timnas Indonesia ke gawang Bahrain pada 25 Maret lalu. Pemain yang juga bisa beroperasi sebagai winger itu bahkan selalu dimainkan saat dilatih Shin Tae-yong atau Patrick Kluivert. Akan tetapi Patrick Kluivert dipastikan mencoret Marcelino Ferdinand saat timnas Indonesia menjamu Cina. Hal itu tidak lain karena Marcelino Ferdinand mendapat akumulasi kartu kuning dan dipastikan tidak bisa bermain. Pemain Oxford United itu mendapat kartu kuning saat melawan Bahrain. Selain Marcelino, Maarten Paes akan juga sama absen melawan Cina karena akumulasi kartu kuning. Suasana sepak bola nasional kembali bergelora setelah kabar mengejutkan datang dari markas besar FIFA. Semoga saja hukuman yang sebelumnya dijatuhkan kepada timnas Indonesia berupa larangan kehadiran sebagian penonton sebanyak 15% di laga kandang akhirnya resmi dicabut. Apabila benar. Keputusan tersebut diambil setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melakukan lobi langsung kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam pertemuan yang berlangsung intens dan penuh diplomasi. Sanksi tersebut awalnya dijatuhkan menyusul insiden ujaran rasis supporter dalam laga sebelumnya, yang sempat membuat FIFA geram dan mempertimbangkan tindakan tegas. Ancaman hukuman berupa pertandingan tanpa sebagian penonton di laga krusial melawan Cina tentu menjadi pukulan telak bagi semangat Garuda dan para pendukung setianya. Namun berkat langkah cepat dan pendekatan personal dari Erick Thohir, situasi pun berbalik.
Mungkin dalam pernyataan resminya, Erik akan menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kembali oleh FIFA. Kami sampaikan kepada FIFA bahwa Indonesia sedang berbenah. Kami memiliki jutaan supporter fanatik, tapi juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pertandingan. Alhamdulillah, Presiden FIFA memahami situasi kami dan akhirnya mencabut hukuman tersebut. Begitu kira-kira kata Erick Thohir. Semoga saja dengan keputusan FIFA nanti, laga melawan Cina yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dipastikan tetap dihadiri penonton penuh. Hal ini menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia yang selama ini dikenal memiliki kekuatan luar biasa saat bermain di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu supporter. Atmosfer di GBK seringkali menjadi mimpi buruk bagi tim-tim tamu, dan kabar bahwa stadion akan terisi penuh membuat kubu lawan mulai menunjukkan kekhawatiran. Media-media Cina mulai menyoroti potensi tekanan besar dari supporter Indonesia yang dinilai bisa menjadi faktor krusial dalam jalannya pertandingan. Beberapa analis sepak bola dari negeri tirai bambu bahkan menyebutkan bahwa Indonesia kini menjadi lawan yang sangat berbahaya jika mendapat dukungan penuh dari publiknya. Mereka bermain seperti tim berbeda saat di GBK. Energi dari tribun benar-benar menghidupkan para pemainnya. Tulis salah satu media olahraga terkemuka di Cina. Kabar pencabutan hukuman langsung disambut euforia oleh supporter timnas. Penjualan tiket seang ditunggu oleh fans timnas kapan ibukanya, biasanya hanya dalam hitungan jam. Sebagian besar tiket sudah ludes. Antusiasme ini menjadi bukti nyata bahwa publik Indonesia siap memberikan dukungan total kepada skuad Garuda di laga krusial ini. Sejumlah kelompok supporter besar seperti Ultras Garuda dan La Grande Indonesia menyatakan kesiapan mereka untuk memenuhi stadion dan mendukung dengan semangat positif. Bahkan beberapa di antaranya menyebut akan menggelar koreografi besar sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan diplomasi sepak bola Indonesia. Apabila benar, keberhasilan Erick Thohir melobi FIFA bukan hanya dianggap sebagai kemenangan bagi Indonesia, tetapi juga menjadi contoh bagaimana diplomasi olahraga bisa dilakukan dengan cerdas dan terukur. Mantan Presiden Inter Milan itu dinilai mampu membangun komunikasi yang baik dengan FIFA dan menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya serius dalam prestasi, tetapi juga dalam tata kelola sepak bola yang sehat. Pengamat sepak bola nasional pasti akan menyebut langkah Erick sebagai sebuah gerakan strategis luar biasa yang menunjukkan bahwa kepemimpinan di federasi bukan hanya soal teknis, tetapi juga diplomasi tingkat tinggi. Dengan segala polemik yang sempat menyelimuti, kini fokus kembali tertuju ke lapangan hijau. Timnas Indonesia dalam kondisi siap tempur dan dukungan penuh dari GBK akan menjadi senjata utama untuk menaklukkan Cina. Lawan pun tak bisa lagi bersantai, karena Garuda kembali terbang tinggi dan GBK kembali menjadi benteng yang siap mengguncang Asia. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian senang dan setuju apabila FIFA mencabut hukuman tersebut dari Timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Benar-benar membanggakan dan gemparkan sepak bola Belanda. Tanpa ragu-ragu, media Belanda ini bocorkan kelebihan bek tangguh dan hebat asal Indonesia, Calvin Verdonk, saat menjadi kapten di klubnya NEC Nijmegen. Semoga saja guys, penampilan Calvin Verdonk tidak menurun nanti saat membela timnas Indonesia. NEC Nijmegen tampil solid saat bertandang ke markas Ajax Amsterdam pada lanjutan Eredivisie Minggu dalam kurung 11/5. Bermain di Amsterdam Arena, Nijmegen sesuai prediksi lebih bertahan dan memanfaatkan celah dari tim tuan rumah. Dengan sabar, mereka akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-59 lewat Son Johansson. 2 gol selanjutnya dipersembahkan oleh Brian Pereira 67 dan Sami Owaisa 82. Pertandingan ini berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Nijmegen. Sementara itu, bek timnas Indonesia Calvin Verdonk bertugas menjadi kapten di lapangan.
Media asal Belanda Forse NEC memberikan respon yang positif pada penampilan Verdonk di laga ini. Mereka bahkan memberikan skor 7 untuk aksinya di lapangan. Tentunya ini hasil yang cukup positif karena penampilannya yang semakin solid di tim. Ini jadi prestasi tersendiri karena pertama kalinya mereka menang dengan selisih 0-3 saat bermain di arena. Dalam beberapa momen terlihat pemain berusia 28 tahun ini bermain apik di lapangan. Terutama saat mendapatkan tugas tambahan menjadi kapten untuk Nijmegen. Mengisi posisi bek kiri, dia sukses menang dalam beberapa kali duel di lapangan. Dengan keluarnya Nuitins dan Proper, pemain asal Indonesia itu bermain dengan ban kapten hari ini. Sang pemain bertahan memenangkan duel-duelnya dan umpannya sangat akurat lanjutnya. Penampilan apik Verdonk tidak berhenti di situ dan terus meningkat di babak kedua. Beberapa kali aksinya membuat pemain Ajax kesulitan saat membangun serangan. Ini yang membuat sektor kiri Nijmegen lebih aman dan minim gangguin karena Verdonk cukup tangguh di sana. Sementara itu, Nijmegen masih memiliki sisa 2 pertandingan di lanjutan Eredivisie musim ini. 6 poin tersisa akan membuat mereka berpeluang naik ke zona papan atas klasemen. Pada saat Bertrand Traore dapat melewatinya dengan mudah di babak pertama. Di babak kedua, Verdonk bermain lebih baik dan berhasil menghentikan banyak peluang tutupnya. Semakin yakin dan percaya diri. Tak gentar menghadapi siapapun, lolos Piala Dunia 2026 adalah harga mati. Wonderkid Timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand berikan ungkapan tentang keyakinan dan kepercayaan dirinya menjelang 2 laga hidup mati Timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang. Simak video. Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang pertandingan itu, pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, semakin percaya diri. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 5 Juni 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia akan bertandang melawan Jepang pada laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Selasa 10 Juni 2025. Sebelum menjalani 2 pertandingan itu, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan TC di Bali pada 26 Mei 2025. Marcelino Ferdinand dikabarkan akan dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Rasa kepercayaan diri Marcelino Ferdinand untuk menghadapi 2 pertandingan itu sangat besar. Sebab pemain Oxford United itu baru saja menjadi brand ambassador perawatan gigi dan mulut asli Indonesia, Formula Oral Care. Dengan menggandeng Marcelino Ferdinand, Formula meluncurkan sebuah produk bernama Formula Neo 7. Saya bangga bisa jadi bagian dari Formula. Di lapangan saya butuh kekuatan, tapi di luar lapangan saya juga butuh kepercayaan diri. Formula Neo 7 membantu saya tetap kuat dengan senyuman terbaik, kata Marcelino Ferdinand. Vice President Marketing Formula Indonesia, Jennifer Francisca, mengatakan pihaknya mengajak masyarakat Indonesia untuk memperkuat diri dari hal yang paling mendasar, yakni kesehatan mulut. Sebab menyikat gigi dengan benar adalah langkah awal untuk membangun kekuatan bagi diri sendiri, keluarga, dan Indonesia. Video ini, Grand Indonesia menyatakan kesiapan mereka untuk memenuhi stadion dan mendukung dengan semangat positif. Bahkan beberapa di antaranya menyebut akan menggelar koreografi besar sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan diplomasi sepak bola Indonesia. Apabila benar, keberhasilan Erick Thohir melobi FIFA bukan hanya dianggap sebagai kemenangan bagi Indonesia, tetapi juga menjadi contoh bagaimana diplomasi olahraga bisa dilakukan dengan cerdas dan terukur. Mantan Presiden Inter Milan itu dinilai mampu membangun komunikasi yang baik dengan FIFA dan menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya serius dalam prestasi, tetapi juga dalam tata kelola sepak bola yang sehat.
Pengamat sepak bola nasional pasti akan menyebut langkah Erik sebagai sebuah gerakan strategis luar biasa yang menunjukkan bahwa kepemimpinan di federasi bukan hanya soal teknis, tetapi juga diplomasi tingkat tinggi. Dengan segala polemik yang sempat menyelimuti, kini fokus kembali tertuju ke lapangan hijau. Timnas Indonesia dalam kondisi siap tempur dan dukungan penuh dari GBK akan menjadi senjata utama untuk menaklukkan Cina. Lawan pun tak bisa lagi bersantai, karena Garuda kembali terbang tinggi dan GBK kembali menjadi benteng yang siap mengguncang Asia. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian senang dan setuju apabila FIFA mencabut hukuman tersebut dari Timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Benar-benar membanggakan dan gemparkan sepak bola Belanda. Tanpa ragu-ragu, media Belanda ini bocorkan kelebihan bek tangguh dan hebat asal Indonesia, Calvin Verdonk, saat menjadi kapten di klubnya NEC Nijmegen. Semoga saja guys, penampilan Calvin Verdonk tidak menurun nanti saat membela timnas Indonesia. NEC Nijmegen tampil solid saat bertandang ke markas Ajax Amsterdam pada lanjutan Eredivisie Minggu (11/5). Bermain di Amsterdam Arena, Nijmegen sesuai